3, 2, 1. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Anak-anak kelas 5, gimana di rumahnya? Masih tetap sehat ya, tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab yang berikutnya. Tapi sebelumnya kita mau baca firman Tuhan yuk. Teacher Melda ajak anak-anak semuanya buka di Lukas 23 ayat yang ke-34. Lukas 23 ayat yang ke-34, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Judulnya adalah Yesus disalibkan. Kita mau berdoa, kita angkat satu pujian, yang lemah dikuatkan. Siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dan hidup. Yesus bangkit dan hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh kembali belajar bersama-sama guru dan teman-teman kami. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati semua anak-anak yang di rumah, biar hikmat, kepintaran, kecerdasan, takut akan Tuhan itu ada bagi setiap mereka. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kau rela mati disalibkan demi menebus dosa kami. Biarlah lewat pembelajaran ini kami mendapat rema dan kami mau melakukan sesuatu bukti cinta kami kepada Tuhan, bukti bagaimana kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami dan mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah anak-anak, kita buka buku kita yuk. Bab yang ke-7 tentang pengorbanan Yesus. Kita buka bab 7 halaman yang ke-47 dan 48. Kita buka yang 48. Judulnya tadi adalah pengorbanan Yesus dengan subtema konsep penebusan. Hari ini kita belajar apa sih konsep penebusan itu, seperti apa sih konsep penebusan yang dimaksud, yang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, dan mengapa Yesus harus disalibkan. Jadi lewat pembelajaran ini anak-anak akan mengerti bahwa konsep penebusan itu seperti apa dan kenapa Yesus harus disalibkan. Pernahkah kamu mendengar istilah budak? Jadi budak itu sama seperti kayak pembantu. Ya, budak biasanya berasal dari orang miskin, orang yang susah, orang yang tidak mampu, yang menjual dirinya agar mendapatkan makanan dan tempat tinggal. Ada juga orang menjadi budak karena faktor keturunan. Ada juga budak yang berasal dari tawanan perang. Ini menjadi budak karena paksaan
Tidak ada yang namanya budak itu dengan suka hati, nggak ada, dengan suka rela, nggak ada. Budak itu dia lakukan karena terpaksa dan paksaan. Budak bukanlah pegawai, seperti sekarang budak itu bukan PNS ya, atau budak itu bukan orang kaya, tapi orang yang susah gitu ya. Sehingga mereka tidak berhak mendapat upah. Bayangkan kalau budak di zaman Israel itu nggak dapat upah, kenapa? Dia memang udah dipekerjakan di situ gitu, nggak ada gaji, nggak ada upah, nggak bisa minta yang aneh-aneh. Mereka ini menjadi budak, tentunya seperti yang Teacher Melda bilang tadi, mereka dipaksa, tidak berhak mendapat upah dan tidak berhak mendapat fasilitas yang enak gitu ya. Budak dalam Alkitab disebut juga sebagai seorang hamba. Hamba itu maksudnya adalah milik tuannya. Jadi yang namanya hamba itu ya seperti kerajaan punya hamba, punya budak gitu. Jadi itu punyanya raja, suka-sukanya raja. Hamba atau budaknya itu mau diapakan gitu ya. Mereka sudah dibeli. Jadi budak-budak yang udah dipekerjakan itu udah dibeli, sehingga mereka nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melawan. Dan mereka yang dapat dari peperangan itu juga nggak bisa melawan, karena kan mereka sudah ditawan gitu ya, dijadikan budak. Tuannya berhak atas dirinya termasuk nyawanya. Jadi nyawanya si budak itu juga ada di tangan tuannya. Budak akan menuruti apapun keinginan tuannya. Namanya juga budak ya, dia punya bos, dia punya raja. Jadi apapun kata rajanya dia harus ikut, nggak boleh melawan. Kalau melawan mungkin hukumannya penggal gitu ya. Jadi budak itu nggak punya hak untuk melawan atau menyampaikan aspirasi atau keinginannya. Jika suatu hari ada orang lain yang hendak mengambilnya, tuan yang baru itu harus menebusnya. Jadi seperti contohnya nih, Teacher Melda mau pakai budaknya teacher yang lain gitu ya, atau guru yang lain. Teacher Melda harus bayar dulu kepada guru yang lain itu supaya budak itu jadi milik Teacher Melda. Jadi Teacher Melda harus beli dulu dia. Teacher Melda harus bayar dulu baru jadi milik Teacher Melda, dan suka-suka Teacher Melda budak itu mau Teacher Melda apakan gitu. Jadi mereka itu harus ditebus. Biasanya jual beli budak secara resmi terjadi di pasar budak. Jadi pada zaman Israel itu ada spesial pasar namanya pasar budak. Jadi disitulah orang bisa membeli budak-budak yang mereka mau, budak yang seperti apa yang mau mereka bawa pulang dan yang mau mereka tebus untuk menjadi pelayan di rumahnya, tapi tidak digaji ya. Tuan akan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual. Uang itu adalah tebusan atas budak. Jadi mereka dibeli. Nanti yang punya budak itu dikasih uang. Nah, aku tebus budakmu ya, jadi milikku sekarang, sah, tanda tangan, sah, kasih uang. Budak dibawa pulang ke rumah. Terserah si tuannya, budak itu mau dipekerjakan seperti apa, mau dianiaya, mau disuruh itu, disuruh ini. Memang gak enak, tapi budak harus nurut karena dia sudah dibayar, udah ditebus gitu ya. Sejak saat itu, tuan yang baru hendak sepenuhnya atas budak itu. Jadi dia berhak sepenuhnya. Penebus yaitu tuan yang baru berhak menjual lagi. Jadi yang udah beli budak tadi berhak mau jual lagi si budak itu. Jadi budak itu nggak punya hak melawan, bilang aduh aku nggak mau lo dijual terus, dijual ke sana, dijual ke sini gitu ya. Budak itu nggak boleh bilang seperti itu. Kenapa? Suka-sukanya tuan. Dia udah beli, terus dia bilang gini, aku nggak suka budak ini, kerjanya melawan terus, kerjanya nggak bagus. Terus aku udah bosan. Budak ini mau kujual lagi, terserah dia akan jual lagi budak itu kepada orang lain, uangnya diambil, dan budak itu akan ada kepada tuan yang baru. Tuan yang barunya terserah budaknya mau diapain, karena itu sudah menjadi miliknya. Jadi karya penyelamatan Allah tidak terlepas dari penebusan yang serupa. Jadi ada hubungannya cerita tentang budak tadi dengan kaitannya dengan penyaliban Tuhan Yesus. Uang tebusan, yaitu namanya lutron dalam bahasa aslinya ya, adalah harga yang ditawarkan untuk membeli atau membebaskan seorang budak. Jadi sudah ada harga-harga tertentu. Markus 10 ayat 45 berkata, karena Allah manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tadi adalah budak.
Jadi ketika kita melakukan dosa, kita ini sudah menjadi hambanya budak. Kenapa? Tuannya siapa? Tuannya tentunya iblis. Karena iblis itu adalah raja dari kuasa kegelapan kan. Iblis itu adalah pendosa. Bapaknya pendusta. Jadi dia yang akan menjadi bapa bagi orang yang melakukan dosa. Seperti yang firman Tuhan bilang tadi, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dia menjadi hambanya si Lucifer, yaitu iblis. Sebaliknya kalau kita melakukan hal yang baik, kita akan menjadi hambanya Tuhan. Manusia yang berada di dalam dosa, hukumannya adalah mati. Sebab firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Jadi hukuman orang yang melakukan dosa adalah maut. Tidak ada tawar-menawar. Pokoknya hukum Taurat berkata orang yang melakukan dosa harus mati. Seperti yang dikatakan tertulis di Roma 6 ayat 23. Pendosa adalah budak dosa. Pendosa pasti mati. Keadaan ini memerlukan penebusan. Karena manusia sudah berbuat dosa, kita itu perlu penebusan. Makanya kita ditebus oleh darahnya Yesus. Tanpa penebusan, perbudakan akan berlanjut. Jadi waktu Adam jatuh ke dalam dosa awal jatuh ke dalam dosa ketika mereka makan buah terlarang, sesungguhnya manusia itu udah nggak terselamatkan lagi. Kenapa? Upah dosa adalah maut. Jadi kita itu udah nggak bisa lagi sebenarnya diselamatkan, karena perbudakan itu akan terus berlanjut. Mulai dari kesalahan dilakukan oleh Adam dan Hawa, kita juga mengalaminya, kita juga ngerasain. Jadi hukuman mati akan tetap dilaksanakan. Penebusan yang dikerjakan Yesus bukan hanya tentang lutron, itu bahasa aslinya ya. Penebusan budak untuk menjadi budak di tempat yang baru. Jadi ketika kita ditebus, kita akan menjadi budak di tempat yang baru. Tetapi mengandung makna apolutrosis, bahasa aslinya ya, yaitu pembebasan berdasarkan pembayaran harga tunai dan lunas. Harga penebusan itu adalah kematian juru selamat, sang penebus manusia, yaitu Yesus. Efesus 1 ayat 10 menegaskan bahwa penebusan oleh Kristus adalah penebusan oleh darahnya. Darah Kristus adalah tebusannya. Jadi yang bisa menyelamatkan kita cuman darahnya Kristus. Tadinya kita nggak bisa ditolong, tapi darah Yesus yang menolong setiap kita. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus harus disalibkan? Salib adalah tempat siksaan, yaitu tempat untuk menghukum orang jahat. Yang biasanya disalibkan itu adalah dari keluarga budak, penduduk asli, penjahat dari kelas rendah. Jadi pada zaman dahulu penyaliban bukan hanya untuk hukuman mati, tetapi merupakan hukuman biasa untuk mempermalukan penjahat di depan umum. Namun tentara Roma menjadikan penyaliban sebagai hukuman mati. Salib menjadi lambang kehinaan. Karena waktu itu mereka paksa Yesus harus disalibkan. Inilah yang dialami oleh Yesus. Yesus disalibkan bersama para penjahat. Dia dianggap bersalah karena melanggar hukum Yahudi. Jadi Yesus disamakan dengan para budak-budak tadi, disamakan dengan para pendosa. Padahal Yesus kan tidak melakukan dosa, tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka melakukan itu untuk menghina Tuhan Yesus. Yesus Kristus menjadi penebusan atas dosa manusia. Upah dosa adalah maut. Yesus menyelesaikan dosa itu dengan menanggung kutukan agar semua dosa lunas terbayar. Jadi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa adalah Yesus. Lewat penyaliban di kayu salib, lewat darah yang tercurahlah manusia bisa diselamatkan. Hanya orang benar yang bisa menebus dosa manusia yang begitu kotor, yang begitu banyak. Jadi Yesus yang tidak berdosa rela disalibkan demi menebus dosa kita, menggantikan kita.
Jadi Yesus yang menggantikan posisi kita. Yang harusnya disalib itu kita, karena kan yang melakukan dosa kita. Tapi Tuhan melakukannya, menggantikan kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mencintai semua manusia, semua umatnya. Paham ya sayang? Jadi kita harus menghargai, meresponi karya penyelamatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dengan cara bagaimana? Hiduplah menjadi anak-anak terang, jadilah anak yang baik. Jangan menjadi hamba dosa. Kalau kau menjadi hamba dosa, berarti menjadi hambanya Lucifer. Jadi kita belajar hari ini tentang konsep penebusan dan mengapa sih Yesus harus disalib. Yesus harus disalib itu demi menebus dosa kita, karena hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya darah Yesus yang bisa menebus kita dari kutuk dosa. Demikian ya untuk tugasnya. Nanti ada di halaman 49. Nih, nanti guru menyiapkan film tentang kematian Yesus. Nanti kamu boleh tonton tentang film penyaliban Yesus. Nanti di sini ada pertanyaan, kamu jawab ya. Ditonton dulu filmnya baru kamu bisa menjawab ini. Paham ya? Tugasnya itu aja. Nanti kirim ke Teacher Melda. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar tentang konsep penebusan dan kenapa Yesus harus disalib. Kami berdoa biar apa yang kami pelajari hari ini membuat kami lebih lagi mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan yang sudah rela mati untuk menebus dosa kami. Dan kami mau meresponinya dengan cara menjadi anak-anak terang, dengan cara menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkat-Mu turun bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Para prajurit membuat mahkota dari ranting berduri dan memasangnya di kepalanya. Lalu mereka memakaikan dia jubah ungu dan berkata padanya, "Hidup Raja orang Yahudi." Kemudian mereka menampari dia. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati. Sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengarnya, ia jadi lebih takut lagi. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus. Dari mana asalmu? Tapi Yesus tidak menjawab. Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku. Hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu. Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus.
Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi kaisar. Ketika Pilatus mendengarnya, ia membawa Yesus keluar, lalu duduk di kursi pengadilan di tempat bernama Lantai Batu. Dalam bahasa Ibrani namanya Gabata. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.